Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu permata Indonesia yang paling terkenal di dunia, Bali. Sering disebut sebagai Pulau Dewata. Bali bukan hanya destinasi wisata yang memukau mata, tetapi juga sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang unik dan mendalam. Bahkan, Bali sempat menjadi sorotan dunia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 pada tahun 2022, membuktikan daya tarik kuatnya di kancah global. Namun, di balik citra modernnya, Bali menyimpan segudang detail budaya yang mungkin belum banyak diketahui oleh khalayak luas. Bersiaplah untuk menemukan fakta-fakta menarik yang akan mengubah pandangan Anda tentang Bali. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Tahukah Anda dari mana nama Bali itu berasal? Nama Bali atau Bali Dwipa ternyata memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan bukan sekadar sebutan modern. Dalam prasasti bersejarah seperti Prasasti Belanjong dari tahun 914 Masehi, tertulis secara eksplisit kata Wali Dwipa. Bahkan pada prasasti Goblek dari tahun 983 Masehi, kita menemukan kalimat Suyandini di Bali, yang berarti dihormati di sini di Bali. Ini menunjukkan bahwa nama Bali telah digunakan dan diakui sejak abad ke-10, memberikan konteks sejarah yang kuat bagi identitas pulau ini. Fakta menarik selanjutnya adalah bahwa Bali sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu pulau utama. Selain Pulau Bali itu sendiri, ada 3 pulau kecil lainnya yang tak kalah menawan, terletak di sebelah tenggara lepas pantai. Ketiga pulau tersebut adalah Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Gugusan pulau-pulau ini dikenal karena pesona alamnya yang luar biasa, dengan pantai-pantai indah, tebing-tebing menawan, dan kehidupan bawah laut yang kaya, menjadikannya daya tarik tambahan bagi siapa saja yang ingin menjelajahi lebih jauh keindahan Bali. Berbicara tentang penduduknya, mayoritas masyarakat Bali yang ada saat ini merupakan keturunan migran dari Pulau Jawa, khususnya dari Kerajaan Majapahit. Proses migrasi ini terjadi secara bertahap, terutama akibat konflik dan perang antara Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu dan Kesultanan Demak yang beragama Islam. Banyak orang Majapahit yang ingin tetap memeluk agama Hindu memilih untuk bermigrasi ke Bali, membawa serta keyakinan dan budaya mereka yang hingga kini masih terjaga kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa ada juga penduduk asli Bali yang tinggal di daerah pegunungan, yang dikenal sebagai kelompok Bali Aga. Salah satu fakta sosial yang paling menarik dan khas di Bali adalah sistem penamaan yang unik. Jika Anda mencoba mencari seseorang hanya dengan nama depannya, Anda mungkin akan kesulitan karena banyak orang memiliki nama depan yang identik. Ini karena nama depan di Bali bergantung pada urutan posisi lahir dalam suatu keluarga. Contohnya, anak pertama akan diberi nama Wayan atau Putu. Anak kedua diberi nama Made, Kade, atau Nengah. Anak ketiga dinamakan Komang atau Nyoman, dan anak keempat diberi nama Ketut. Sistem ini memungkinkan kita mengetahui posisi kelahiran seseorang hanya dari nama depannya, mencerminkan struktur sosial yang unik dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sistem penamaan, Bali juga dikenal dengan sistem kasta yang masih melekat pada penduduknya, yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan warna. Sistem warna ini menggolongkan setiap individu sesuai dengan fungsi dan keahlian mereka dalam masyarakat, bukan berdasarkan kekayaan. Terdapat 4 golongan utama. Brahmana yang ditujukan bagi pemimpin upacara keagamaan dan ahli kerohanian. Satria bagi golongan pemimpin seperti raja dan prajurit. Waisya bagi mereka yang ahli dalam perekonomian dan perindustrian. Dan Sudra yang ditujukan bagi pekerja yang menitik beratkan pada pengabdian dan pelayanan. Penting untuk dicatat bahwa kasta-kasta ini umumnya merupakan warisan turun-temurun di setiap keluarga. Fakta selanjutnya mungkin akan membuat Anda tersenyum. Bali sering dijuluki sebagai pulau anjing terbesar di Indonesia. Yah, anjing adalah hewan yang sangat umum ditemui di Bali, baik yang berkeliaran bebas maupun yang dipelihara. Hampir setiap rumah di Bali memelihara anjing, yang tujuan utamanya adalah sebagai anjing penjaga. Masyarakat Bali
memperlakukan anjing-anjing ini selayaknya anggota keluarga, sehingga mereka mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang layak. Hubungan harmonis antara manusia dan anjing ini berkontribusi pada julukan unik Bali. Saat Anda bergeleng-geleng di Bali, Anda pasti akan melihat pemandangan khas lainnya. Sesajen atau persembahan keagamaan yang bertebaran di mana-mana. Ukuran sesajen ini sangat beragam, dari yang sangat kecil hingga yang besar, dan dapat diletakkan di berbagai lokasi suci, seperti candi, patung, bahkan di jalan-jalan. Setiap sesajen memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan tempat diletakkannya. Ada yang merupakan perwujudan rasa syukur, dan ada pula yang berfungsi sebagai sarana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Yang terpenting, sangat vital untuk diingat bahwa semua sesajen ini tidak boleh diinjak atau dengan sengaja dilangkahi, karena tindakan tersebut dianggap tidak sopan dan tidak sesuai dengan etika masyarakat Bali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Bagi Anda yang menyukai hari libur, Bali adalah daerah yang sangat menyenangkan karena memiliki banyak hari libur. Kalender Bali dipenuhi dengan sejumlah hari raya besar keagamaan yang secara otomatis menjadi tanggal merah. Sebut saja Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati, serta berbagai upacara besar seperti Piodalan atau Pujawali pada Pura. Meskipun banyak tanggal merah, hal ini tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas sehari-hari karena instansi maupun perusahaan di Bali telah memiliki aturan tersendiri, memastikan setiap karyawan memiliki akses cuti tahunan dan hak libur hari raya yang telah diatur oleh undang-undang. Ini menunjukkan bagaimana Bali berhasil menyeimbangkan tradisi dan kehidupan modern. Dan inilah salah satu fakta paling unik yang menginspirasi dunia. Hari Raya Nyepi ini adalah perayaan Tahun Baru Saka, di mana semua aktivitas rutin dihentikan secara total selama 24 jam penuh. Bayangkan, seluruh Pulau Bali, termasuk Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida, menjadi sangat sepi. Dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Semua orang diwajibkan untuk berada di rumah atau hotel. Dan semua pertokoan, kantor, bahkan bandara internasional I Gusti Ngurah Rai ditutup. Jalanan menjadi sangat lengang tanpa ada aktivitas manusia, kecuali aparat keamanan dan ambulans yang bertugas dalam keadaan darurat. Keunikan Nyepi ini telah menginspirasi dunia internasional karena selama 24 jam tersebut, kadar polusi udara, suara, dan lain-lain berkurang drastis, memberikan kesempatan bagi bumi untuk bernapas dan memiliki dampak positif yang signifikan bagi lingkungan. Sungguh, sebuah perayaan yang luar biasa. Terakhir, ada etika unik yang harus dihormati di Bali. Larangan menjemur pakaian sembarangan, terutama jika posisi jemuran tersebut lebih tinggi dari kepala Anda. Tindakan ini dianggap tidak sopan dan tabu, karena dipercaya dapat mengurangi kesucian diri seseorang. Selain itu, jemuran wajib dijauhkan dari tempat-tempat sembahyang umat Hindu. Oleh karena itu, bagi pendatang atau mereka yang baru bermukim di Bali, sangat penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan mematuhi adat istiadat ini ketika akan membuat jemuran agar tidak melanggar norma kesopanan dan spiritualitas masyarakat setempat. Jadi, dari penamaan kuno yang terukir dalam prasasti hingga ritual sehari-hari yang diresapi makna mendalam, setiap aspek kehidupan di Bali membentuk identitas pulau ini yang kaya dan multifaset. Bali adalah sebuah undangan untuk lebih memahami dan menghargai keindahan serta kompleksitas budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi. Semoga fakta-fakta ini memberi Anda wawasan baru dan membuat Anda semakin kagum dengan pesona Pulau Dewata yang sesungguhnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.